Dari mana? Hmm? Main? Sama siapa? Nongkrong doang. Oke. Di mana? Kafe. Kafe yang mana? Enggak apa-apa. Aku cuma nanya aja. Ya, aku pengen tahu aja. Kamu ngapain aja tadi pas aku masih di kantor. Terus sekarang baru pulang jam segini lagi. Kamu pergi sama siapa? Sama temannya cewek apa cowok? Cewek. Ya. Tadi ngobrolin apa aja? Ngomongin apa aja? Sampai sekarang udah hampir jam 10 malam baru pulang. Ngapain aja kamu di kafe sama dia? Jawab. Ngapain aja kamu? Ya. Sekarang gini deh, coba handphone kamu mana sih nih? Handphone kamu. Ya nggak apa-apa, aku mau periksa aja. Emang nggak boleh? Atau gini deh. Sekarang kamu telepon Bianca. Kalau iya kamu memang pergi sama dia, terus biar aku yang ngomong sama Bianca. Ya udah sini cepat, handphone kamu mana? Udah sini cepat. Kan tadi kamu bilangnya pergi sama Bianca, ketemu sama Bianca, terus ngomong sama Bianca. Ya aku nggak tahu kalian ngomongin apa, cuman ya aku buat mesin aja sini. Soalnya kamu nggak biasa loh pulang sampai jam segini, jam 10 malam. Biasanya kalau aku udah pulang dari kantor tuh kamu tetap di rumah gitu. Kamu ada di rumah, kamu udah masakin makanan buat aku, kamu udah bersihin rumah juga, dan kamu lagi nyantai gitu. Tapi sekarang kak, tadi aku pulang kantor kamu nggak ada di rumah, kosong semuanya, makanan juga belum ada. Terus aku tanya Bibi juga katanya kamu pergi keluar. Aku tungguin kamu sekarang udah jam 10 baru pulang. Kemana aja kamu? Bibi bilang kamu perginya dari jam 2 tadi, 2 siang tadi. Ngapain aja kamu di luar? Sama Bianca. Shopping. Ngobrol. Tapi shopping gak mungkin juga ya. Karena kamu bilang tadi kamu cuma nongkrong doang di kafe. Ngobrol. Gak ada tuh kamu bilang kamu ke mall atau apapun. Yaudah sekarang kamu telepon Bianca, terus biar aku yang ngomong sama Bianca sini. Kenapa? Kenapa diem? Kenapa tiba-tiba takut kayak gitu? Kalau ya kamu gak nyembunyiin sesuatu dari aku, ya kenapa kamu takut? Mana sini coba Biancanya aku ngobrol sama dia. Mana cepetan, aku mau ngobrol sama dia. Kalau emang kamu gak ada nutupin sesuatu dari aku. Kamu kenapa takut gitu? Kenapa gugup gitu? Mana sini? Ya udah, sini lama banget ya. Ya, halo Bianca. Ini aku mau nanya. Apa benar tadi istri aku nongkrong sama kamu? Belanja sama kamu? Iya. Ya udah, thanks ya. Oke, iya, bye dah. Kenapa? Takut. Kenapa berani bohong? Aku gak pernah ngajarin kamu bohong. Aku gak pernah biarin kamu bohong. Kenapa sekarang tiba-tiba bohong?
Jawab. Jawab. Udah, mending sekarang kamu jujur aja. Kamu ngapain tadi? Kan aku udah bilang, jangan bohong sayang. Aku tuh gak suka kalau dibohongin, ngerti gak? Kamu pikir aku gak tahu? Kamu gak keluar sama Bianca. Kamu keluar sama cowok. Aku tahu sayang. Jadi kamu gak usah bohong lah. Gak penting aku tahu dari mana. Ya, intinya aku cuma mau ngasih tahu ke kamu, oke? Semua aktivitas kamu, aku tahu. Kamu ngapain aja, kamu di mana, sama siapa, aku tahu. Jadi jangan coba-coba bohong sama aku tahu semua. Ya. Sekarang jelasin ke aku kenapa kamu bohong dan dengan siapa kamu pergi. Karena aku nggak kenal juga itu cowok. Kamu nggak pernah ngenalin aku sama dia atau dia ngenalin dia ke aku nggak tahu. Sekarang kamu jujur, kamu nggak usah bohong. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi ya. Ayo cepat ngomong. Kok diem? Kenapa bohong? Aku nggak pernah ngajarin kamu buat bohong. Aku nggak pernah ngajarin kamu hal-hal yang buruk. Atau apa yang aku pikirkan itu sebenarnya benar. Ya. Apa yang aku pikirkan itu sebenarnya itu benar. Kamu selingkuh. Gitu. Ya. Siapa dia? Jawab. Kalau orang ngomong tuh jawab. Nggak diem kayak gini. Jawab. Dia siapa? Jawab, jangan diem. Kamu kan yang kayak gitu tuh. Ayo jujur, siapa dia? Dia orang mana? Dia kerja di mana? Kalau iya dia memang teman kamu, temennya sejak kapan? Dari kecil, baru kenal? Atau dari aplikasi kenalnya gitu ya? Ayo ngomong cepet. Kok diem? Kalau kamu diem-diem kayak gini ya berarti bener kan dugaan aku. Ya udah, kalau enggak jelasin dia siapa. Ngapain kamu pergi sama dia sampai baru pulang jam 10 malam kayak gini? Ngapain? Ngapain? Jangan bikin aku kesel ya. Kamu tuh kenapa sih? Aku kerja siang malam capek-capek buat nafkain kamu. Kamu malah main sama cowok lain di belakang aku. Siapa dia? Sayang, tatap wajah aku kalau ngomong, tatap mata aku. Aku suami kamu loh. Kamu, astaga. Mau kasih tahu aku atau aku sendiri yang cari tahu? Tapi aku nggak jamin dia selamat ya. Enggak, paling ya itulah, disiksa dulu gitu. Tapi disiksanya nggak tahu deh sampai, ya begitulah, kamu tahu. Kamu tahu kan aku gilanya gimana. Jadi jangan dipancing, oke? Ya. Enggak macam-macam kok. Sama dia doang paling-paling. Kalau sama kamu mah kayaknya terlalu sayang gitu buat dibunuh. Jadi kayaknya aku lebih suka bermain dengan kamu sayang. Jadi cepat sekarang jujur. Dia siapa? Jawab.
Gak usah nangis, gak usah sedih. Kamu harus ceritain dia siapa, latar belakangnya siapa. Hmm? Jahat? Enggak, aku nggak jahat. Aku cuman menjaga apa yang menjadi milikku aja. Jadi nggak salah juga aku mempertahankan apa yang aku miliki, apa yang aku punya dari orang lain, dari manusia-manusia yang rakus. Paham? Ya kalau teman ngapain main sampai jam 10 malam? Ada gitu. Cewek, cowok, temenan gitu ya kan. Nongkrong bareng sampai jam 10 malam baru pulang, diantarin pula sama dia. Hah? Uang belanja kurang. Uang buat skincare kurang. Apa? Aku capek-capek kerja siang malam banting tulang buat cari uang nafkahin kamu. Kamunya malah kayak gini, berulah kayak gini, gimana sih? Aduh, untung sayang. Kalau enggak ya, kayaknya bukan di sini lagi deh tempat kamu. Di kerangkeng. Mau masuk kerangkeng? Ya. Ya, beginilah sebenarnya diriku. Kan aku udah bilang dari awal ya kan. Aku paling gak suka dibohongin. Dan jangan pernah main belakang. Karena aku gak suka. Kalau udah gak cinta, kalau udah gak sayang, ngomong. Mas, saya udah gak sayang sama kamu. Udah selesai. Ya udah. Saya pun juga gak mau maksa kamu. Dan saya gak akan mau tinggal bareng dengan orang yang tidak mencintai saya. Gitu. Ya. Tapi sayang juga sih ngelepasin kamu. Ya, tapi ya udahlah ya. Oke. Kalau teman oke. Ya udah, saya percaya. Aku percaya kalau itu cuma teman, oke. Ya. Tapi bagaimanapun juga kamu harus dihukum. Oke? Kamu harus terima hukuman dari aku. Paham? Ya. Jangan enggak ada. Untuk sekarang aku enggak akan kasihan sama kamu. Ya. Enggak ada. Enggak. Dia tenang aja, dia juga dapat kehukuman. Tenang aja, tapi ya tentu aku nggak ngehukumnya di depan kamu gitu, nggak di depan kamu. Kalau di depan kamu nanti kamunya nangis. Jangan dia teman aku, jangan dia cowok aku. Enggak. Ya, kenapa? Kamu tahu kan? Kamu tahu kan? Gadis nakal harus dapat hukuman. Gadis yang nakal harus mendapatkan hukuman. Ya. Sekarang kamu masuk kamar. Ya, tunggu aku di situ. Aku akan membawakan sesuatu untukmu. Biar kamunya nggak nakal lagi, biar kamunya nggak keluyuran lagi, oke? Ya, biar kamunya tuh aman. Ya, aman. Malu tahu. Kan malu sayang kalau misalnya
Masa iya istrinya Alfa itu buat kesalahan kayak gini, malu-maluin kayak gini. Ntar apa kata tetangga sayang kalau kamu kayak gini? Ya ampun, jangan kayak gitu ya. Ya sekarang kamu masuk kamar, jangan keluar, oke? Iya nggak apa-apa, ntar aku kasih hukumannya di sana, oke? Iya, iya nggak. Udah sekarang kamu masuk, tunggu aku di situ, oke? Dan jangan berpikir untuk mencoba lari dari aku, paham? Ya, ya itu resiko kamu. Kenapa kamu kayak gitu? Aku nggak tahu. Ya jangan salahin aku lah. Kan itu resiko kamu, kok bukan resiko aku. Siapa suruh keluyuran malam-malam kayak gini? Udah nggak izin, keluar sama cowok lagi. Satu lagi, kalau sampai kamu berbohong tentang dia, ya awas kamu. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah bisa senang. Paham? Ya, itu terserah saya dong. Ya kan itu karena kamu, makanya jangan bikin aku marah. Ya udah ya. Sekarang aku pakai kamu lagi deh. Kalau nggak suka kalau aku pakai saya kayak gitu. Ya makanya jangan bikin aku marah. Apaan coba main-main di belakang kayak gitu. Aku aja nggak pernah lo main-main kayak gitu di belakang aku. Kalau kemana-mana juga selalu ngomong. Aku kesini, aku kesana, aku nemuin ini, nemuin itu. Aku ada klien. Kamu juga tahu semua klien aku. Aku selalu kasih tahu. Nggak pernah tahu aku tutup-tutupin. Bahkan handphone aku juga kamu tahu isinya apaan. Nggak pernah aku nutup-nutupin apapun dari kamu. Kamu yang kayak gitu, kan aku. Ya tapi itu terserah kamu deh ya. Intinya, kalau ketahuan lagi kamu kayak gitu, iya kalau misalnya cuma sebatas teman, oke, aku bakal hukum lagi. Tapi kalau misalnya kamu selingkuh dari aku, gak ada kata maaf lagi. Karena aku gak mau sama orang yang selingkuh. Sekali saja dia selingkuh udah, itu gak bener. Ya mungkin aku bakal maafin, tapi gak akan ada lagi kata kita. Kita akan selesai, kita harus divorce. Paham? Iya, sekarang udah sana masuk kamar, terus tunggu saya di situ. Paham? Iya. Kamu juga mandi dulu sana. Aku juga harus ngerjain sesuatu dulu. Dan aku juga mau bersih-bersihin badan dulu. Iya, cepet sana, mandi. Ya, nggak ada kes-kes sekarang. Udah kamu masuk kamar. Ya, masuk sana. Ya. Tara, aku bawa sesuatu yang pasti kamu bakalan suka. Ya, kamu harus pakai ini selama aku hukum. Nggak ada penolakan. Paham? Sini, tangan kamu. Coba. Sini. Nah, udah. Sekarang tiduran.
Iya, ini hukuman kamu. Kamu mau kenapa sih? Iya. Jadi selama kita berhubungan, tangan kamu aku ikat seperti ini. Ya, ya udah biarin aku aja yang gerak sekarang. Kamu gak perlu gerak. Dan aku rasa kayaknya kamu bakalan teriak-teriak juga sih. Jadi kayaknya aku harus ngelem juga deh mulut kamu. Aku kasih lakban biar kamu gak teriak-teriak. Ya. Oh enggak. Sekarang nggak ada permintaan berapa ronde enggak. Ya itu terserah aku. Aku maunya berapa ronde, mau berapa kali ya terserah aku. Kamu nggak ada hak untuk membela diri, paham? Ya, nggak ada penolakan. Ya ini hukuman kamu, makanya jangan coba-coba main di belakang aku. Aku nggak peduli dia mau temen kamu, dia siapa. Aku nggak peduli. Yang namanya, ya gimana ya? Ya begitulah. Aku akan menikmati makananku malam ini. Sungguh lezat. Sungguh lezat. Jangan berontak. Udah, kamu terima aja hukuman kamu, paham? Diem. Diem. Jangan banyak gerak. Ntar kamunya juga yang kesakitan. Makananku sungguh lezat malam ini. Selamat menikmati hukumanmu sayang.